Aksi demonstrasi yang dilakukan sepanjang bulan September 2019 nyatanya menyisakan luka, pemirsa. 2 mahasiswa, 1 pelajar gugur, dan ratusan lainnya juga menjadi korban di wilayah-wilayah Indonesia. Namun kita juga melihat fasilitas-fasilitas publik dirusak oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah pos polisi yang berada di belakang gedung DPR MPR yang dibakar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Lantas apa-apa saja yang dirusak oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, kita akan menelusurinya. Gelombang aksi demonstrasi terjadi akhir September 2019. Masa demo terdiri dari mahasiswa, pelajar hingga elemen masyarakat. Kala itu aksi demonstrasi semakin mencekam ketika memasuki malam hari. Oknum melakukan aksi vandalisme. Kalimat makian, provokasi hingga gambar yang tidak etis terpampang di dinding-dinding sekitar wilayah gedung DPR MPR. Coretan itu sebagian masih terpampang di tembok-tembok. Rangkaian tindakan anarkis terus berlanjut. Oknum yang tidak bertanggung jawab merusak pos polisi yang berada di samping pintu belakang gedung DPR MPR. Kondisinya sudah tidak layak huni. Sekitar 4 kendaraan sepeda motor yang berada di halaman pos polisi hangus. Oknum juga merusak bagian dalam ruangan. Meja, kaca hingga atap telah menghitam akibat dilalap api. Tak hanya itu, taman di sekitar trotoar gedung DPR MPR juga menjadi imbas dari demonstrasi. Banyak pohon yang mati akibat tidak sengaja terinjak oleh massa aksi. Kini petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta berupaya membenahi taman trotoar. Tim Jak TV kemudian mendatangi halte Selipi Petamburan, Jakarta Barat yang sempat dirusak oknum. Halte itu belum mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Petugas hanya membenahi serpian kaca dan menghapus coretan di dinding halte. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku pihak yang masih melakukan monitoring kerusakan fasilitas umum yang disebabkan bentrokan. Revitalisasi akan dikerjakan setelah rangkaian demonstrasi telah usai. Lalu terjadi rentetan demo lagi. Akhirnya itu sekarang semua dimonitor. Baru nanti setelah tuntas, mudah-mudahan tidak ada kegiatan-kegiatan apapun yang merusak sehingga kita bisa langsung mulai. Iya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti yang disebutkan tadi hingga kini masih menginventarisasi berapa jumlah kerusakan sejumlah fasilitas umum pasca demonstrasi mahasiswa dan juga pelajar yang terjadi beberapa waktu lalu. Saya ke Pak Lisman. Pak, ini akibat ricuhnya demo. Ini ada beberapa fasilitas-fasilitas seperti halte Transjakarta, kemudian ada juga beberapa tulisan-tulisan dari pelajar yang tidak bertanggung jawab ataupun mahasiswa yang oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Saya kira itu tidak mesti terjadi ya, karena kalau yang demo itu mahasiswa, ya kita harus melihat bahwa mereka akan memperlakukannya dengan cara kerja yang ya berunjuk rasa, tetapi tidak merusak fasilitas lingkungan dan tidak mengganggu penyampaian pesan. Karena dengan mereka melakukan berbagai tindak vandalisme terus merusak fasilitas publik, itu kan menjadi tidak fokus, penyampaian pesannya tidak fokus, isinya tidak fokus, kemudian akhirnya ya kualitasnya rendah gitu loh. Karena begini, di negara demokrasi, demonstrasi itu atau seluruh bentuk penyampaian pendapat itu kan diharapkan juga taat hukum. Baik. Karena demonstrasi itu kan ingin mempengaruhi supaya pemerintah membuat hukum yang lebih baik atau kebijakan yang lebih baik gitu. Berarti yang terjadi kemarin-kemarin ini bisa berarti apa tuh Pak? Dengan adanya PR, coret-coretan dan juga pengerusakan, bisa diartikan sebagai apa begitu? Ya, yang saya lihat yang pertama begini, ada salah paham terhadap demo sekarang dan demo di masa lalu begitu ya. Ini kan ada proses ketika kita mulai masuk pada demokrasi yang lebih utuh ya, dengan seluruh petinggi siapapun namanya itu dipilih melalui suatu proses pemilihan umum, quotes ya. Pemilihan umumnya seperti apa ya itu kan urusan para pihak yang lain. Tetapi kan ada proses yang sudah ingin bermain dalam aturan main yang tepat gitu loh. Nah, sekarang kalau ada tindakan para pendemo di luar konteks itu, akhirnya kan buyar gitu loh, buyar. Karena apa? Karena saya kira semua pihak juga, terutama rakyat itu ingin penyampaian itu
apa ya, bermartabat lah kan gitu ya. Ya. Hampir semua orang yang menonton di TV itu kan kecewa gitu. Kenapa begitu? Kenapa harus merusak? Gitu. Apalagi ibu-ibu yang ada mahasiswa anaknya itu kan lebih menderita lagi kan, udah anaknya pergi, dia juga nggak tahu akan menyampaikan apa, Ya. tapi dia jangan sampai merusak dirinya sendiri, kira-kira begitu. Baik, Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa ada perbedaan dalam tanda kutip demo masa sekarang dan masa dulu. Memang sebenarnya ada perbedaan yang sangat krusial? Oh iya, atau tentu seperti apa, Pak? signifikan ya. Jadi artinya gini, di era sekarang ini demo adalah bagian dari satu sistem demokratis di mana mereka yang dipilih melalui proses-proses pemilihan umum belum tentu ya, pada tanda kutip ya, belum tentu dia konsisten untuk memperjuangkan rakyat gitu. Dan itu saya kira manusiawi ya. Kalau kita sudah enak-enak di sana, kadang-kadang lupa kan semua agenda pribadi malah yang diurus. Baik. Maksudnya begini, sudah 2 tahun berjuang untuk jadi anggota DPR, setelah itu begitu menang kan dia rebahan dulu, Mbak. Baik. Rebahan dan kemudian tidak fokus lagi atau justru memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kira-kira begitu. Baik. Namun begitu seharusnya apa sih Pak yang kemudian nantinya harus dilakukan oleh dari pihak pemerintah untuk mengantisipasi begitu hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi lagi? Ya, saya kira pemerintah tentu tidak hanya satu orang ya, ini banyak nih pemerintah ini perlu untuk meningkatkan cara untuk merespons begitu loh ya. Jadi artinya ya tidak sedikit-sedikit bilang bahwa mahasiswa brutal dan lain-lain ya. Karena itu juga bisa memprovokasi mahasiswa menjadi lebih brutal. Tapi didengar baik-baik lah apa yang mereka mau, dan ini namanya kan deliberatif ya, proses deliberatif. Sebetulnya apa sih yang kalian mau, dan harus didengar sampai dia capek gitu loh. Ya, kalau udah capek ya pulang, karena tugas para penyelenggara negara lah untuk mendengar dengan baik apa yang mereka inginkan. Dan tentu tugas unsur lain dari pihak keamanan untuk menjaga supaya penyampaian ini jangan diganggu oleh oknum-oknum yang pada tanda kutip. Ada juga lapisan masyarakat yang menghendaki adanya chaos ya. Baik. Mereka yang datang dari keadaan yang sangat-sangat sulit secara ekonomi mungkin merasa bahwa itu adalah satu kesempatan untuk menciptakan keadaan chaos dan kemudian bisa mengambil manfaat dari keadaan seperti itu. Baik, ini berarti ada skenario juga bahwa memang diciptakan suasana agar bisa lebih tidak kondusif begitu ya Pak ya? Oleh kelompok tertentu. Oleh kelompok tertentu. Jangankan demo begitu kan, di mikrolet pun bisa diciptakan kondisi. Nah, jadi Baik. kemungkinan besar ini bekerja begitu. Mereka bekerja membuat tingkat kerusuhan menjadi lebih fatal. Baik. Lalu mereka akan melakukan berbagai tindakan pencurian. Baik. Ya semacam itulah. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.